Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, yang semoga semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan, perlindungan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini Pak bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Bagi yang memulai puasanya di hari Selasa. Kalau yang hari Senin berarti malam 17-nya kemarin. Malam 17 biasa disebut, diperingati dengan istilah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ada mungkin pertanyaan, Pak, kok disebut nuzulul Quran, turunnya Al-Quran? Padahal dalam ayat ini disebut turunnya itu pada Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi menekankan adanya di 10 malam terakhir, fi ashril awakhiri min Ramadan. Maka Pak, jawabannya adalah memang terjadi perbedaan di antara ulama tentang kapan malam Lailatul Qadar yang pas turunnya Al-Quran itu. Apakah di 10 terakhir atau tidak? Karena menurut jumhur ulama, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya. Nah, pas turunnya Quran itu Lailatul Qadarnya tanggal berapa? Maka kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir yang mudah kita dapatkan di rumah-rumah kita ada. Ternyata Ibnu Katsir menyebut berbagai perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyebut di malam pertama Ramadan. Bapak lihat dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qadar. Nanti kalau ada tafsir Ibnu Katsir, cari surat Al-Qadar, baca tafsirnya. Panjang tafsirnya, penjelasannya. Ada yang menyebut, kata Ibnu Katsir, malam pertama Ramadan. Ada yang menyebut malam 17 Ramadan. Ada yang menyebut malam 19 Ramadan. Kemudian sisanya banyak yang menyebut di antara 10 malam terakhir Ramadan. Ada yang malam 21, ada yang malam 24, ada yang malam 27, ada yang malam terakhir bulan Ramadan. Lebih banyak memang yang berpendapat di 10 terakhir Ramadan, utamanya malam-malam ganjil. Sebagaimana banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang berpendapat malam 17. Kenapa ada yang berpendapat malam 17? Saya tekankan pada pendapat ini dulu, karena ini yang sering diperingati. Di antara yang berpendapat ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dinukil oleh Ibnu Katsir sendiri dalam tafsirnya. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i dan yang berpendapat malam 17 itu menafsirkan surat Al-Qadar ini dengan surat lain, yaitu surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil pertengahan ayatnya, juz 10 awal ini Pak.
in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Al-Quran, yang Quran itu turun yaumal furqan, pada hari yang disebut Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda antara kelompok yang hak dan kelompok yang batil. Kapan itu? Yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan dalam peperangan yang besar. Apa yang dimaksud peperangan yang besar, bertemunya dua pasukan, bertemunya antara pasukan yang hak dan yang batil? Itu kata para ulama adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan. Jadi maksud ayat ini adalah Quran itu, dalam penafsiran Imam Syafi'i, Quran itu turun dulu Quran itu turun di hari yang sama dengan terjadinya Perang Badar. Al-Anfal ayat 41. Berarti kalau begitu malam 17 Ramadan waktu turunnya itu. Adapun setelah itu Lailatul Qadar, kata mayoritas ulama, berpindah-pindah. Berarti Pak, Lailatul Qadar itu bisa di awal Ramadan, bisa di pertengahan Ramadan, tapi mayoritas memprediksi sebagaimana hadis-hadis sahih dari Nabi adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena itu Nabi menekankan iktikaf di 10 malam terakhir utamanya. Tapi kemungkinan kita tidak tahu secara mutlaknya, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa baca itu sekali lagi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Di luar itu Pak, yang penting adalah bagaimana kita menjadikan Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kita baca, lalu kemudian kita fahami, kita amalkan, kita jadikan petunjuk, kita dakwahkan. Itu yang paling penting. Soal turunnya memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, sebelum ke petunjuknya Pak, biasakan juga, ditekankan di Ramadan ini kita banyak-banyak baca Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Imam Syafi'i itu Pak, dalam satu kitab namanya Siyar A'lam An-Nubala, Imam Syafi'i itu ditulis atau disebut oleh murid-murid beliau pernah dalam Ramadannya itu hatam Quran itu satu Ramadan itu 60 kali hatam. Berarti rata-rata berapa sehari Pak? Rata-rata 2 kali hatam Imam Syafi'i. Loh Ustaz katanya tidak boleh lebih cepat dari 7 hari atau 3 hari. Ada riwayat seperti itu. Kata para ulama, riwayat itu tidak mengharamkan mutlak lebih cepat dari 7 hari atau 3 hari. Tapi maksud riwayat itu adalah jika tidak bisa menikmati bacaan, khawatir tidak bisa menikmati bacaan. Tapi kalau Imam Syafi'i, tentulah beliau ahlinya, maka beliau bisa khatam 60 kali. Karena Syafi'i yahtimul Quran fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Imam Syafi'i itu menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali hatam. Kalau di rata-rata berarti 2 kali sehari. Maka semangat Pak, ini sahabat, ini imam madhab luar biasa. Begitu pula sahabat-sahabat Nabi semangat dalam menghatamkan Quran. Kalau saya lihat wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kayaknya sudah hatam 17 kali. Belum ya Pak ya? Belum Mas. Kalau begitu yang penting istiqomah Pak. Ustaz, saya alhamdulillah Ustaz, Ramadan ini bisa 2 juz sehari Ustaz. Mantap saya bilang. Kapan ibu bisa membaca 2 juz? 2 juznya itu saya Ustaz, buka puasa 1 juz, sahur 1 juz. Tapi juz apukat sama juz jeruk katanya. Kalau itu saya juga 5 juz bisa saya Pak. Semangat ini Pak, memperbanyak bacaan Quran. Nah, apa petunjuk yang bisa kita ambil di antaranya Pak? Banyak petunjuk Quran itu, di antaranya Quran itu ajarannya adalah mempersaudarakan satu dengan yang lain. Tidak peduli orang muhajirin, orang ansor, orang Indonesia, orang mana, Qurannya sama.
maka dia bersaudara, dia bersama-sama mengamalkan Quran yang sama. Jadi Quran itu diantara pesannya adalah persaudaraan, ukhuwah. Termasuk, mohon maaf Pak, kepada yang beda agama sekalipun, Quran itu dalam surat Ali Imran ayat 64 mengajak untuk kembali kepada ajaran yang sama antara kitab Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ajakannya itu persaudaraan. Ayolah kembali kepada ajaran yang di Quran ada, di kitabmu sebenarnya juga ada. Qul ya ahlal kitab, Ali Imran 64. Wa katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mari kita kembali kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa kalimat yang sama itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi orang non muslim saja ahli kitab diajak, ayolah, mana persamaan kita itu yaitu menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kalau ada yang berbeda nanti ajaran kita dengan ajaran mereka, mari kita cek apakah karena diubah-ubah oleh orang-orang yang memang mengubah-ubah kitabnya di zaman dahulu, atau kalaupun tidak diubah-ubah, mungkin memang itu berlaku di zamannya. Quran ini kan melanjutkan, memberikan syariat terakhir yang merangkum syariat-syariat terdahulu. Jadi intinya mengajak bersaudara, mengajak bersama. Tapi tentu kalau kemudian dia menghina Quran, kalau kemudian dia bikin gara-gara, ya tentulah Islam juga punya aturan mainnya. Tapi dalam dakwah sebenarnya ngajak bareng-bareng kembali menyembah Allah, karena di kitab kita ada, di kitab mereka pun ada. Kalau beda berarti kita cek itu bisa diubah-ubah, satu, bisa juga itu ajaran yang berlaku di zamannya yang telah dirangkum oleh Al-Quran menjadi kitab terakhir itu. Jadi ajakannya persaudaraan. Kalau kepada yang beda agama saja ngajaknya bersama, apalagi kepada sesama muslim. Dahulukan persamaan di atas perbedaan yang mungkin ditoleransi. Dalam masalah fikih itu kadang ditoleransi Pak. Seperti kemarin beda masuk Ramadan, itu biasa. Perbedaan di antara ulama itu biasa. Antara imam madhab beda-beda. Jangankan antara imam madhab, jangankan antara madhab, satu madhab itu juga ulama-ulamanya beda-beda. Misalkan madhab Syafi'i dikenal dengan Imam Syafi'i itu ada ulama-ulama madhab Syafi'inya, Syafi'iyahnya. Ada madhab Hambali, ada Hanabilah, ulama-ulama madhab Hambali. Itu antar sesama madhab saja kan beda-beda pendapatnya, apalagi dengan beda madhab. Jangankan itu, Imam Syafi'i sendiri pendapatnya berbeda antara pendapat lama dan pendapat yang baru, qaulul qadim, qaulul jadid. Jadi biasa perbedaan itu, yang penting ada dasarnya, tidak ngawur dalam berbeda, biasa itu. Maka dahulukan kebersamaan di antara kita. Kecuali perbedaan yang aliran sesat, itu justru tentu tidak ditoleransi. Tapi kalau hanya perbedaan furu'iyah, itu wajar. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, Idul Fitri nanti sama atau beda? Sama. Idul Fitri sama. Kenapa? Karena hilal sudah 4-7 derajat. Maka sama. Muhammadiyah mengakui, karena Muhammad itu yang penting ada berapapun derajatnya. Pemerintah juga mengakui, karena pemerintah syaratnya 3 derajat. Kalau yang Ramadan kemarin, ketinggiannya baru 0,33 derajat sampai 0,87. Tidak sampai 1 derajat. Maka bagi Muhammadiyah masuk, bagi pemerintah belum. Berapa Ustadz 0,33? Ibarat beras, belum sampai 1 kilo masih 3 ons sampai 8 ons kemarin itu. Tetapi yang nanti sudah 4 kilo sampai 7 kilo. Kenapa pakai ibarat beras? Karena beras sedang mahal-mahalnya sekarang Pak. Jadi biar kita ingat ini, biar mudah memahami. Maka Idul Fitri bersama insya Allah, karena ketinggian hilal sudah tinggi. Kata bapak-bapak ke saya, benar bersama ya Ustadz? Benar Pak. Awas Ustadz jangan beda. Benar Pak. Kenapa kok sampai segitunya Pak? Soalnya Ustadz, kalau sampai beda Idul Fitri sampai 2 kali, anak istri itu minta baju lebaran 2 kali Ustadz katanya. Yang bikin pusing. Jadi bapak-bapak tenang Pak, sama
nanti Idul Fitrinya. Maka jangan diperuncing perbedaan biasa, oh tidak taat pada pemerintah. Enggak, itu berlebihan, karena pemerintah sendiri itu mempersilahkan berbeda. Menteri Agama mengatakan kami menghargai jika berbeda. Kemarin Pak, tahun lalu Profesor Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, mengatakan waktu itu Idul Fitrinya beda. Yang mau pinjam halamannya pemerintah boleh untuk Idul Fitri walaupun tidak sama dengan pemerintah. Kita saling menghargai, pemerintahnya sendiri menghargai. Jangan sampai rakyatnya kayak ini tidak taat, terlalu berlebihan. Ustaz, kok ingat Profesor Mahfud MD padahal sudah mantan Menko Polhukam? Karena sama-sama Maduranya dengan saya, Pak. Jadi tretan tibi istilahnya begitu. Berarti Ustaz milih itu Pilpres kemarin. Oh, itu rahasia kalau itu. Nah, maka Pak, sekali lagi mari dahulukan persaudaraan. Inilah ajaran Al-Quran yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.